Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Misteri Lorong 13. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perawat itu tanpa bicara, kemudian beranjak dari tempat duduknya menuju ke samping, menunjukkan sesuatu ke Andre. Mas, coba lihat ke sini, pinta si perawat itu dengan mimik muka datar. Andre segera melayangkan matanya ke sebuah lubang yang ada di dinding. Andre terkejut karena semula Andre sudah melihat kalau di ruangan kerja perawat itu rapat tidak ada celah satupun, tetapi aneh. Tiba-tiba ada celah. Andre menatap perawat itu dengan menaikkan alis matanya. Kelawar-kelawar itu terbang lewat ini. Terangnya, Andre masih bingung. Kembali suara lolongan anjing terdengar di telinga Andre. Mbak, tapi, ucap Andre sambil tengok kanan kiri. Tapi kenapa? Sebentar mbak, saya dengar suara langkah seorang berbaris. Apa itu mbak? Kata Andre serius ke perawat itu. Mas, kamu ini aneh, bertanya yang tidak-tidak. Benar mbak, saya dengar langkah berbaris. Andre meyakinkan si perawat itu. Perawat itu hanya tersenyum. Orang kalau sudah ketakutan, lihat bidadari pun ya dibilang hantu. Aneh, betul-betul aneh. Itu juga mbak, lubang atau celah yang mbak perlihatkan tadi. Dari pengamatan saya tidak ada, tetapi kenapa mendadak ada? Ujar Andre yang di dalam batinnya ia baca surat Al-Quran. Apa saja yang dihafal. Saat Andre coba baca ayat kursi, Andre mendengar suara gaduh di luar. Seperti orang berlarian ketakutan. Mbak, dengar tidak? Suara apa itu di luar gaduh? Tanya Andre sembari terus baca ayat kursi. Suara gaduh apaan mas? Andre berpikir, kenapa pula perawat ini jadi belepotan begitu? Itu suara gaduh mbak, masa tidak dengar? Perawat itu menggeleng. Andre terus baca ayat-ayat suci. Keanehan-keanehan pun bermunculan. Sekarang di luar kamar kerja perawat itu, Andre mendengar suara wanita dan laki-laki menangis karena kepanasan. Suara apa lagi itu? Jangan-jangan karena surat-surat Al-Quran yang kubaca, mereka jadi kepanasan. Gumam Andre. Andre semakin penasaran walau dalam hati kecilnya sudah mencurigai kalau saja perawat yang saat ini bersamanya seperti menyimpan misteri. Kejadian-kejadian aneh pun terus Andre jumpai. Seperti malam itu, ia mendengar seperti suara benda jatuh, tetapi tidak ada wujudnya. Kemudian ada suara-suara minta tolong dan yang bikin Andre melompat dengan jantung yang rasanya hampir copot. Sebuah bola jatuh dan mengenai kepalanya. Aduh, astagfirullah. Bola jatuh dari mana ini bola mbak? Tanya Andre ke perawat yang duduk di depannya. Perawat itu lagi-lagi diam dengan diselingi senyuman yang dingin. Senyumannya terlihat hampa dengan sorot mata yang hampa juga. Mas, sudah, tidak usah takut. Itu semua hanya perasaan mas saja yang sudah ada benih ketakutan. Tutur si perawat itu. Tidak takut bagaimana? Kata Andre sembari waspada kalau ada sesuatu keanehan muncul lagi. Ya, takut yang tidak beralasan. Kembali
Telinga Andre menanggap suara wanita tertawa cekikikan, seperti digeliti. Suara apa itu? Wah, benar-benar mencekam. Aku harus segera pergi dari sini, gumam Andre. Tiba-tiba, perawat itu tertawa dengan terlihat giginya sedikit. Namun itu sudah membuat Andre sedikit merinding. Perawat itu memiliki taring. Wah, Mbak ini punya taring, kata Andre dalam hati. Mas, saya tahu Mas ingin segera keluarkan dari ruangan saya, ujar perawat itu. Apa? Perawat ini tahu apa yang di benakku, dan memang aku ingin segera keluar, kata Andre dalam batinnya. Di ruang misterius ini, Andre bergulat dengan keanehan-keanehan. Di luar di lorong 13, dua petugas jaga berjalan menuju ke ujung lorong 13. Min, sepertinya di ujung lorong ini tidak ada siapa-siapa, tanya petugas jaga yang bernama Sapiran ke Tugimin. Iya ya Ran, tapi ibu tadi mengatakan kalau keponakannya ke tempat perawatnya ruang kerjanya di ujung lorong 13. Sapiran berpikir ini pasti ulah hantu si Seruni. Shh, sini, ajak Saripin dengan menarik tangan Tugimin mendekat dirinya. Kamu tahu, ini pasti ulah si hantu Seruni, kata Saripin setengah berbisik ke Tugimin. Tugimin melotot. Jangan sembarangan ngomong koy, ujar Tugimin. Loh, emang iya kok, kata Saripin dengan logat Jawanya yang medok, yakin. Gue ngerti pora, orang yang sudah mati itu tidak bisa gawe ulah. Goblok orang tambah-tambah, ujar Tugimin dengan bahasa yang campur sari. Ada Jawa dan ada bahasa Indonesia. Itu kalau orang yang matinya normal. Lah kalau Seruni matinya tidak normal. Maksudmu? Seruni matinya bunuh diri. Tugimin diam, membenarkan omongan temannya. Saat mereka berdua diam, mendadak ada suara benda jatuh dekat mereka. Tugimin yang memang sudah ada rasa takut, sontak melompat. Apa itu? Katanya dengan muka ketakutan. Saripin sebenarnya juga ada rasa takut, namun berusaha menyembunyikannya. Paling buah nangka yang ada di pojok dekat kamar jenazah itu jatuh. Andre, yang ada di dalam ruangan si perawat itu, berusaha untuk bisa segera pergi dari tempat ini. Tetapi, rasa penasarannya akan keanehan yang terjadi dan siapa sebenarnya wanita yang mengaku perawat itu lebih kuat, sehingga Andre menunda keinginannya itu. Pada saat si perawat menawarkan semangkuk mie rebus ke Andre, mata Andre tertarik dengan sebuah benda berwujud bulat berwarna hitam legam. Andre beranjak dari tempat duduknya dan berjalan mendekat ke benda misterius itu. Setelah sampai, Andre berusaha menyentuhnya dengan kakinya. Tiba-tiba benda itu berubah wujud menjadi potongan kepala manusia dengan mulut meringis. Astagfirullah, apa ini? Kamu hantu? Kata Andre sembari meloncat, mundur. Benda itu dengan cepat hanya dengan berkedipnya mata Andre sudah hilang. Andre menoleh ke arah perawat yang masih duduk tenang dengan makan mie rebusnya. Hei mbak, lihat tidak benda yang saya dekati tadi? Tanya Andre. Seperti raut wajahnya yang dingin, perawat itu hanya senyum saat mendapat teguran Andre. Andre semakin yakin akan hati kecilnya bahwa wanita cantik yang di dekatnya itu menyimpan sesuatu yang misterius. Mas,
Saya dari tadi di sini tidak melihat ada benda aneh. Jadi saya harus bagaimana? Kata si perawat itu dengan tatapan matanya yang memancarkan sinar keanehan. Andre masih diam. Hanya kepalanya menoleh ke sana kemari, mencari benda yang baru saja dilihatnya. Di luar ruangan suasana sepi sekali. Seperti di hutan yang ada hanya suara-suara serangga malam dan sesekali gonggongan dan lolongan anjing. Tubuh Andre pelan tapi pasti mulai merinding. Saya heran, dari tadi Mbak ini selalu berpenampilan biasa-biasa saja. Padahal di sini saya sudah beberapa kali menemui jenggalan. Ujar Andre dengan terus memandang muka perawat ini. Ia ingin tahu bagaimana reaksinya. Ternyata tetap perawat itu tenang saja. Mas, apa kamu ingin tahu yang betul-betul aneh? Karena selama ini yang Mas katakan aneh itu tidak ada. Tanyanya. Andre sempat melebarkan matanya mendengar tantangan perawat itu, dan Andre yakin bisa menerima tantangan itu. Manusia tidak boleh kalah sama setan. Tiba-tiba di tubuhnya timbul rasa keberanian. Ya, saya ingin tahu keanehan yang lebih, sehingga rasa penasaran saya terpuaskan. Ucap Andre tegar. Perawat itu mendadak tertawa mengikik seperti kuda. Kok tertawa, Mbak? Aneh. Perawat itu terus tertawa lebih panjang, sembari jari telunjuknya diarahkan ke sudut ruangan. Andre pun mengikuti. Matanya ia arahkan ke pojok ruangan. Di pojok itu, Andre melihat penampakan wanita tergantung dengan gaun putih panjang. Rambut hitam pekat dan panjang terurai begitu saja, serta kedua tangan penampakan wanita itu terjulur lurus, dan Andre melihat di salah satu tangannya terpotong dengan tetesan darah menetes ke lantai. Andre sedianya akan menoleh ke perawat yang duduk di sisinya, tetapi seluruh tubuh mendadak terasa kaku, tidak bisa bergerak. Sementara penampakan wanita menggantung dengan berlumuran darah terus menampakkan wujudnya. Andre tidak ingin menyerah. Ia berusaha sekuat tenaga dengan diiringi baca ayat-ayat suci yang dihafalnya. Alhamdulillah, tepat pada saat Andre bertakbir sekuat-kuatnya, tubuh Andre langsung lemas dan dapat digerakkan. Andre buru-buru menoleh ke kanan di mana perawat misterius itu ada di sisinya. Andre tersentak karena perawat itu hilang tanpa bekas. Ah, Mbak, di mana kamu? Keluar, ayo keluar, kata Andre dengan suara lantang. Tidak lama kemudian, Andre mendengar suara wanita tertawa terbahak-bahak. Mas, ini saya ada di depanmu. Andre melihat ke depan. Ternyata penampakan wanita tergantung itu perawat yang menemani mengobrol. Muka Andre tegang, nafasnya memburu. Jadi kamu hantu? Tanya Andre dengan suara keras. Kembali Andre mendengar suara tertawa wanita. Andre mencoba beranjak dari tempat duduknya dan pelan-pelan mundur mendekati pintu keluar. Sementara penampakan itu semakin menunjukkan keseramannya. Matanya melotot, mulutnya menyeringai dengan mengeluarkan darah, dan gigi taringnya siap untuk mengoyak leher Andre. Mas, jangan pergi. Kamu mau kemana? Temani aku, Mas. Aku kesepian, Mas. Aku menyesal mati bunuh diri. Ternyata tidak menuntaskan masalah, malah menambah masalah. Sini, Mas. Aku tidak terima Allah. Aku gentayangan. Panas kepanasan. Hujan kehujanan. Jelas suara misterius itu. Ia merasa tersiksa di alam sana karena arwahnya tidak diterima, sehingga melayang-layang.
Ia merasa menyesal mati bunuh diri. Tidak, tidak. Saya masih ingin hidup untuk beribadah kepada Allah. Tidak, aku tidak mau menemanimu, kata Andre sembari menggelengkan kepalanya dan beringsut mundur mendekati pintu keluar. Di depan Andre, penampakan itu terus menggoda Andre. Wajahnya bengis, gigi taringnya terlihat runcing yang siap menusuk mangsa. Andre terus juga berusaha menjauh dan karena tidak konsen. Saat Andre beringsut mundur, tangannya tidak sengaja menyentuh sesuatu benda dan jatuh yang menimbulkan suara. Brak! Andre terkejut dan melompat. Allahu Akbar! Takbir Andre sambil melihat benda apa yang tersenggol dan jatuh. Tiba-tiba, penampakan wanita menggantung itu. Kepalanya lepas dari anggota tubuhnya dan bergerak ke arah Andre yang disertai tertawa cekikikan. Mas, sini mas, aku kesepian. Tidak, tidak, saya tidak mau. Kamu sudah lain alamnya dengan saya, seru Andre dengan terus bergerak mundur yang diikuti kewaspadaan. Dan terus juga Andre merafalkan ayat kursi. Penampakan itu terlihat kepanasan. Tubuhnya yang terpisah dengan kepalanya, menggeliat-geliat dan potongan kepalanya bergerak maju mundur yang diiringi tertawaan. Terkadang juga suara geraman layaknya suara anjing yang akan berkelahi. Pergi kamu, pergi! Suara Andre setengah berteriak mengusir penampakan setan itu. Setan itu tidak bergeming. Ia terus bergerak mendekat ke Andre. Andre tidak ada jalan lain. Dengan tekad yang kuat, ia lari ke pintu keluar. Sesampai di pintu keluar, Andre seperti tersadar. Ruangan yang semula dilihatnya terang, bersih dan sejuk karena AC, mendadak berubah jadi gelap dan berisi benda-benda rongsokan. Selain itu juga banyak sarang laba-laba, tikus dan binatang-binatang lain yang cukup berbahaya. Kalajengking, Andre berusaha membuka pintu dengan menggerakkan anak pintu, tetapi tidak berhasil karena pintu terkunci. Mau kemana kamu anak muda? Potongan kepala itu bisa berbicara, mendekat ke Andre. Sementara di belakang, tubuhnya mengikuti sembari menari-nari tanpa kepala. Terlihat pinggulnya saja yang bergoyang-goyang. Kepalanya ada di sebelahnya juga ikut geleng-geleng, dengan mata lebar dan warna merah darah, serta gigi taringnya yang terlihat. Penampakan itu terus bergerak mendekati Andre, yang sudah dekat dengan pintu keluar. Pergi kau, pergi! Adik Andre sembari jalan mundur. Penampakan kepala yang terpotong dengan rambut terurai begitu saja. Tertawa melengking seperti suara kuda yang beringgik karena birahi. Sini anak muda, temani aku kesepian. Rengek potongan kepala yang semakin dekat mendekati Andre. Tidak, pergi, pergi! Usir Andre yang memang sudah ketakutan dengan melemparkan segala apa yang dipegangnya. Namun semua itu sia-sia karena benda yang dilemparkan ke arah potongan kepala penampakan itu. Semuanya tidak bisa tembus. Akhirnya Andre sampai di pintu keluar. Andre coba membukanya tetapi tidak bisa karena dikunci. Sementara penampakan itu semakin mendekat. Andre panik. Ia tidak mau mati konyol. Andre sembari menggerak-gerakkan anak pintu, berteriak sekuat tenaga. Tolong, tolong! Teriak Andre keras sekali. Potongan kepala itu semakin mendekat dengan tertawaan yang dipaksa. Untung saja dua petugas jaga, Saripin dan Tugimin, masih berada di dekat lokasi. Sayup-sayup, Tugimin telinganya mendengar suara orang minta tolong. Pin, coba pasang telingamu. Sepertinya ada suara minta tolong, kata Tugimin. Saripin berusaha mendengarkan dengan seksama. Tolong, tolong!
Saripin menatap wajah Tugimin dengan serius. Iya Min, sepertinya dia dalam keadaan bahaya. Ya, ayo kita cari sumber suara itu. Kemudian mereka berdua dengan berbekal lampu senter mencari sumber suara itu. Ketemulah suara minta tolong itu berada dari gudang barang-barang yang Saripin bersama Tugimin berdua dengan jalan mengendap-endap mendekati ke gudang yang berisikan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kembali suara Andre berteriak minta tolong dengan memukul-mukul daun pintu sehingga menimbulkan suara gaduh. Siapa itu di dalam? Tanya Saripin dengan suara yang keras. Saya Pak, tolong Pak, bukakan pintunya. Rengek Andre dengan tatapan waspada dengan penampakan itu yang semakin mendekat. Tugimin bingung membukanya karena tidak bawa kunci. Akhirnya atas kesepakatan berdua, pintu mereka dobrak. Dobrakan pertama tidak bisa, kedua juga belum terbuka. Akhirnya pada dobrakan ketiga, mereka kerahkan tenaga dengan dibarengi takbir. Allahu Akbar! Brak! Pintu terbuka dengan paksa. Melihat pintu terbuka, Andre langsung melompat keluar dan berlindung di belakang tubuh Tugimin yang besar dan kekar. Pak, tolong Pak, itu di sana ada hantu. Kata Andre dengan jari telunjuknya diarahkan ke depan. Tugimin kemudian mengarahkan pandangan matanya ke depan. Di mata Tugimin tidak ada terlihat apa-apa, yang ada hanya kepulan asap putih membumbung ke atas. Penampakan apa Mas? Tidak ada apa-apa? Kata Tugimin sambil kebingungan. Itu Pak, itu. Kembali Andre menunjukkan ke arah depan pojok. Di situ baru Tugimin dan Saripin terpana karena mereka melihat potongan tangan yang berjalan merambat mendekati mereka. Awas Min, itu ada potongan tangan. Seru Saripin sambil berusaha mundur. Astagfirullahaladzim. Hei setan, pergi kau. Usir Tugimin dengan diiringi bacaan ayat kursi. Tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara wanita kesakitan karena kepanasan dan kemudian berubah jadi asap hitam. Dan dilihatnya di tempat itu ada tumpukan abu hitam terbakar. Seiring dengan terbakarnya potongan tangan dan juga mungkin penampakan wanita itu, Andre pingsan terkulai lemas. Bebarengan dengan pingsannya Andre yang tergolek di belakang tubuh Tugimin, dari dalam gudang itu keluar hawa bau amis seperti daging terbakar. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan kesakitan seorang wanita. Tetapi anehnya dalam suara tangisan yang menyayat jelang subuh itu, terdengar suara wanita tertawa terbahak disertai ancaman ke Tugimin. Manusia Tugimin, berani kalian melawan kehendakku? Apa kalian tidak ingin mati bersamaku? Suara wanita misterius itu menggema. Tugimin rupanya tidak gentar ancaman hantu itu. Ia terus membaca ayat-ayat penolak syaiton berulang-ulang. Mendadak di tengah Tugimin baca surat pengusir setan, terdengar suara gebrakan penghantam meja yang ada dalam gudang. Tugimin sempat terkejut juga. Sementara Saripin dibantu teman penjaga malam yang lain membawa Andre yang pingsan ke pos penjaga untuk diberi pertolongan. Kamu ini sudah lain alamnya. Jangan macam-macam. Aku tahu kalian bukan arwah seruni, tetapi iblis yang menyamar arwah seruni demi ambisi busukmu. Kata Tugimin yang terus bersiaga, karena ternyata makhluk halus itu sama-sama tidak mau pergi. Tidak diketahui Tugimin dari mana datangnya. Tiba-tiba wajah Tugimin tergores sebuah cakaran kuku tajam. Untung saja Tugimin waspada. Ia selalu berdoa sehingga cakaran itu luput mengenai mukanya. Kurang ajar. Jadi, kamu betul-betul setan jahat. Terimalah ini. Kata Tugimin sambil mendorongkan kedua telapak tangannya kuat. Dan terdengarlah sesuatu terjatuh. Terdengar suara tanpa wujud.
mendengus. Tugimin terus berkonsentrasi membaca doa-doa. Dan pada akhirnya kembali ada suara kesakitan yang amat sangat. Sakit, panas. Suara itu semakin jauh memudar, seiring terdengarnya kokok ayam. Tugimin terlihat lemas, berjuang melawan hantu jahat. Nafasnya ngos-ngosan sambil duduk bersandar di kaki meja yang ada dalam gudang. Di ruang pos penjagaan yang berada di dekat pintu lorong 13 menuju akses keluar, Andre masih terkulai lemas dan sesekali terlihat seperti orang tersedak. Suasana sudah pagi, lingkungan sudah mulai ramai. Ada beberapa perawat pria maupun wanita mencoba membuat Andre tersadar dan menghentikan nafasnya yang tersendat-sendat. Dari memberi minyak kayu putih dan sampai obat perangsang saraf oleh para perawat dilakukan. Tetapi tetap saja Andre tidak bergeming. Sementara dari jauh Bu Nuri yang sudah sehat berjalan menuju ke ruang pos penjagaan. Andre, kenapa bisa begini? Keluh Bu Nuri sembari berjalan cepat, serta derayan air mata membasahi pipinya. Di sampingnya perawat yang bernama Bunga menemani Bu Nuri. Setiba di tempat, Bu Nuri langsung memeluk tubuh Andre yang tidak berdaya. Andre, bangun Andre. Ini tante. Kenapa kamu jadi sengsara begini? Kata Bu Nuri sambil mengguncang-guncangkan badan Andre. Tidak berapa lama, setelah tubuh Andre diguncang-guncangkan tantenya, Andre terbatuk dan terus terbatuk. Kemudian diikuti muntah-muntah. Para perawat terkejut bukan kepala. Andre muntah tetapi tidak berupa cairan, melainkan keluar binatang-binatang menjijikan, seperti cacing, ulat, belatung. Bahkan ada hewan seperti si kaki seribu menggeliat-geliat. Andre dipaksa terus muntah hingga tuntas yang diiringi bau busuk. Pak, kenapa ponakan saya muntah begini? Seru Bu Nuri, kesal dengan muka masam. Tenang ya Bu, tenang. Biarkan Mas Andre menuntaskan semua isi perutnya. Ini memang aneh. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu dari penghuni gudang itu, kata perawat Iwan. Maksud Bapak, apa itu dengan gudang itu? Kenapa ponakan saya bisa berada dalam gudang? Saya opnam di sini itu bayar, bukan gratis. Marah Bu Nuri ke petugas rumah sakit. Kembali beberapa petugas rumah sakit mencoba menenangkan Bu Nuri. Di tengah kesibukan menenangkan Bu Nuri, lewatlah Pak Ustadz yang baru saja usai menjalankan zikir pagi di musola. Melihat Pak Ustadz lewat, Bunga langsung memanggil Pak Ustadz untuk minta bantuan kondisi Andre yang sepertinya ada gangguan makhluk halus. Assalamualaikum Pak Ustadz, sapa Bunga dengan ramah. Pak Ustadz menoleh dan menatap Bunga. Waalaikumsalam. Ada apa ya Mbak? Tanya Pak Ustadz ke Bunga. Kemudian Bunga meminta Pak Ustadz mengikutinya ke pos penjagaan. Pak Ustadz terlihat heran dan mengerutkan keningnya. Ini ada apa ya? Tanya Pak Ustadz, belum paham. Begini Pak Ustadz, ini keponakan salah satu pasien yang diopnam di sini. Sepertinya ada gangguan dari makhluk halus. Jelas Bunga. Pengunjung pada diam. Mereka pandangannya tertuju ke Pak Ustadz. Bagaimana reaksinya? Kemudian setelah mendapat penjelasan sekilas dari Bunga, Pak Ustadz melangkah mendekati tubuh Andre. Dan terlihat Pak Ustadz baca sesuatu. Tiba-tiba, pada saat tangan Pak Ustadz mencoba memegang perut Andre, Andre bergejolak seperti kepanasan. Beberapa kali ia menggerang dengan matanya membuka melebar. Dengan dibantu para perawat pria lain, tubuh Andre dipegangi terutama kaki dan tangannya. Pak Ustadz, terus saja Komat Kamit baca sesuatu dengan menggerakkan tasbih yang selalu dibawanya. Panas. Tiba-tiba teriak Andre dengan terus meronta.
Mereka yang semula berkerumun di sekitar tubuh Andre pada mundur, ketakutan karena tingkah Andre menjadi buas dan kuat. Beberapa kali perawat laki-laki yang berusaha memegangi kaki dan tangan Andre terpental. Assalamualaikum. Pak Ustadz memberi salam ke Andre. Dengan cepat mata Andre diarahkan ke Pak Ustadz dengan sorot mata tajam. Kamu siapa sebenarnya? Kamu sudah bukan pada tempatnya lagi, berkawanan dengan manusia. Tanya Pak Ustadz, seperti ada yang diajak bicara. Hahaha, Ustadz, jangan coba-coba menghalangi saya mengajak anak muda ini. Terlihat Pak Ustadz menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Sepertinya Pak Ustadz sedang berdialog dengan makhluk halus yang ternyata masih menggelayuti tubuh Andre yang lemas tidak berdaya. Sekali lagi saya katakan, Nek, bahwa kalian sudah lain alamnya dengan manusia yang masih hidup. Jadi, tidak bisa kalau nenek tetap memaksa saya akan pakai kekerasan mengusir nenek. Kata Pak Ustadz mengancam ke makhluk halus yang ternyata nenek-nenek. Setelah bicara menolak keinginan nenek makhluk halus itu, tubuh Pak Ustadz terjengkang ke belakang, seolah ada yang menyerah. Walau begitu, Pak Ustadz tetap tenang dan lebih kusuk membaca mantra-mantra ayat penolak setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara keras Pak Ustadz bertakbir, sehingga beberapa saat kemudian terlihat Andre, lemas dan diam tetapi kini dalam kondisi tenang. Sedang Pak Ustadz terlihat berdiri dan pasang kuda-kuda. Sepertinya Pak Ustadz mendapat perlawanan dari nenek makhluk halus itu. Beberapa kali Pak Ustadz mengelakkan kepalanya ke kanan ke kiri, menghindari pukulan. Tolong, minta air. Ucap Pak Ustadz minta air ke yang berada di situ. Tugimin yang kebetulan ada di belakang Pak Ustadz kemudian memberikan segelas air putih ke Pak Ustadz. Minuman itu Pak Ustadz terima, kemudian ia bacakan sesuatu dan kemudian diembuskan ke dalam gelas minum itu. Setelahnya, ia minum dan tidak lama kemudian, Pak Ustadz semprotkan di sekitar ruangan dan juga ke muka Andre. Terdengar bebarengan dengan itu suara kesakitan pergi menjauh. Panas, ampun. Halayak yang sedang berkerumun menjauh dari Pak Ustadz dan Andre merasa lega karena suara kesakitan itu sudah minta ampun. Lain halnya di tempat tidur, di mana Andre tergolek. Terlihat Andre sudah membuka matanya dan menoleh kanan kiri, bingung. Bu Nuri yang sedari tadi cemas ada di ujung, langsung memeluk tubuh keponakannya itu dengan senang. Andre? Bu Nuri beberapa kali memeluk tubuh Andre yang sudah sadar dari gangguan makhluk halus di lorong 13. Tante senang Andre akhirnya kamu bisa siuman kembali. Tante senang, kata Bu Nuri karena bahagianya. Andre yang semula diam tidur mendadak bangun kemudian duduk. Sambil matanya diarahkan ke segala sudut ruangan. Ada yang dicari. Mana perawat cantik itu? Dia hantu, pembohong, menjebak Andre. Ucap Andre penuh emosi juga gregetan. Andre berusaha turun dari tempat tidur. Kemudian oleh Tugimin dan dibantu perawat laki-laki lain menjaganya. Tenang mas, tenang saja dulu. Perawat hantu itu sudah tidak ada lagi, kata Tugimin. Pak Ustadz yang masih ada di situ mencoba menenangkan hati Andre. Assalamualaikum mas, tenang ya, istighfar. Ayo, hantu itu sudah tidak ada. Jelas Pak Ustadz menenangkan Andre. Iya Pak Ustadz, perawat hantu itu sudah akan mencelakai Andre. Andre emosi. Mas, sebetulnya yang salah itu bukan merawat hantu itu. Roh seseorang apabila sudah berpisah dari jasad yang itu sudah tidak bisa lagi kembali. Nah, yang mengganggu mas tadi itu
adalah setan yang mencoba menyerupai roh dari perawat itu. Dan memang setan itu sudah berjanji bahwa ia akan menggoda manusia agar berjalan di jalan yang salah atau dosa. Kecuali orang-orang yang beriman, setan tidak bisa mengganggunya. Urai Pak Ustadz ke Andre. Andre terdiam. Ia baru sadar dan membenarkan apa yang dikatakan Pak Ustadz. Jadi yang mengganggu saya berupa perawat cantik itu setan. Pak Ustadz mengangguk. Makanya pesan saya dan juga untuk semuanya, agar selalu mengingat Allah. Dengan apa? Dengan banyak zikir. Apalagi kalau kita melewati suatu tempat yang sudah jarang dilalui manusia. Kita harus selalu berzikir. Karena tempat-tempat sepi, jarang dijamah orang. Itu surga yang subur bagi makhluk halus seperti dari jenis jin, iblis, dan kroni-kroninya. Mereka yang ada di pos penjagaan terdiam semua mendengar saran dan ajakan dari Pak Ustadz. Sementara itu hari semakin merangkak siang. Di depan rumah sakit, keluarga dari Andre yang terdiri dari ibu, bapak, dan Budi memarkirkan mobilnya di area parkir rumah sakit. Mereka segera turun dan bergegas menuju ke tempat Bu Nuri diopnam. Namun ruang melati di mana Bu Nuri diopnam kosong. Yang ada hanya barang-barang Bu Nuri juga Andre yang akan dibawa pulang. Karena Bu Nuri sudah sembuh. Mendapat penjelasan dari petugas jaga ruang melati. Mereka berbondong-bondong ke pos penjagaan. Di situ masih ramai dengan pengunjung yang membantu Andre termasuk Bu Nuri. Andre anakku, bagaimana kamu nak? Seru ibunya Andre dengan merangkul Andre yang sudah duduk santai di kursi ditemani Bu Nuri. Alhamdulillah mah, Andre sudah tidak apa-apa. Jelas Andre dengan membalas pelukan ibunya. Bu Nuri yang ada di sebelahnya tersenyum sembari mengangguk. Andre, bagaimana ceritanya bisa begini? Tanya Budi yang duduk di depan Andre. Ya, yang pasti semuanya ini berkat bantuan dari Pak Ustadz. Sehingga Andre bisa lepas dari cengkraman iblis jahat yang akan memperdaya Andre. Kata Andre. Semua hadirin yang ada tersenyum. Senang dan lega karena masalah sudah bisa teratasi. Mendengar penjelasan Andre bahwa semua ini berkat bantuan Pak Ustadz. Kemudian keluarga Andre memberi salam ke Pak Ustadz dan mengucapkan banyak terima kasih dengan memberi suatu bingkisan. Tetapi Pak Ustadz menolaknya. Akhirnya mereka bubar dan pesan dari Pak Ustadz, selalu ingatlah kepada Allah dengan berzikir. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.